Selamat datang di video perdana saya di Homemakers No-Dig Garden pada hari No-Dig yang pertama kalinya. Kami akan mengadakannya setiap tahun. Terima kasih sudah bergabung. Dan ini adalah perayaan semua hal indah tentang Nodik, dan kamu bisa mengetahui lebih banyak sebenarnya di video yang kami unggah seminggu yang lalu. Ada hal-hal seperti kompetisi caption. Kami memasang foto lucu di situs web saya. Silakan lihat di halaman Nodik Day. Kamu akan melihatnya dan kirimkan kepada kami caption terlucu yang bisa kamu pikirkan. Kamu bisa memenangkan hadiah, sebuah buku. Dan ada kompetisi untuk anak-anak dan juga hadiah gratis, hanya pada satu hari itu saja. Jadi sekarang sebenarnya sudah akhir Oktober, karena kami merekam ini sedikit lebih awal agar semuanya siap. Saya tidak akan punya waktu di hari Nodik untuk melakukan ini karena saya ingin menunjukkan kepada Anda semua hasil panen yang indah di Homemakers. Itu sedang tumbuh sekarang. Dan kami sudah siap untuk musim dingin, seperti yang bisa Anda lihat dengan kubis Brussels, dan kami juga sudah memikirkan tahun depan dengan Nodik. Ini saat yang tepat untuk menaburkan kompos. Ini sebenarnya kompos buatan sendiri, dan kami menaburkannya minggu ini, setelah memangkas sedikit daun kubis Brussels. Jadi Anda bisa melihat ada ruang untuk masuk ke bawahnya. Kubis Brussels ini sebenarnya agak kecil tanamannya, karena musim panas ini sangat kering, mereka agak kesulitan. Dan juga pohon ini agak dekat. Jika Anda menanam sayuran dekat dengan pohon, pohon itu bisa menyerap banyak kelembapan di musim panas. Semua yang ada di sini adalah penanaman kedul, dan kami sudah banyak menyiram semua tanaman ini di musim panas. Sekarang kami sudah tidak melakukannya lagi, syukurlah. Kami baru saja mendapat cukup banyak hujan minggu lalu, sekitar 3 inci atau sekitar 70 mm, jadi itu luar biasa. Kami benar-benar membutuhkannya, dan disinilah saya sedang melakukan percobaan tanpa rotasi. Ini adalah tahun ke-8 berturut-turut menanam bawang pre di bedding yang sama. Dan di sebelahnya, kami juga sudah 8 tahun berturut-turut menanam kubis di bedding yang sama, tanah yang sama. Mereka selalu mengikuti kacang fava setiap tahun. Jadi setiap tahun urutannya adalah kacang fava, kubis, lalu setiap tahun juga kentang, daun bawang. Dan tahun ini kami mendapatkan kentang yang luar biasa, 58 kg. Di sini, saya ingin menunjukkan sesuatu yang cukup berguna. Saya sudah menyebutkannya di video terakhir saya, Tur September. Dan ini tentang mencangkul gulma-gulma kecil. Mereka sangat kecil, sampai saya agak kesulitan untuk melihatnya. Ya, itu ada di sana, di sana. Jadi saya tidak tahu apakah kamu bisa melihatnya. Saya harap kamu bisa. Yang saya tekankan di sini adalah ukuran gulmanya. Mereka sangat kecil sampai kamu benar-benar bisa melihatnya. Pepatah lama mengatakan, cangkul gulmamu sebelum kamu melihatnya. Dan saya menggunakan cangkul seperti ini sekedar menyapukannya di permukaan. Jadi bahkan di waktu seperti ini, di akhir Oktober, kamu masih bisa melakukannya di bulan November. Jika kamu punya sore yang kering, seperti yang kita alami saat ini, tadi hujan, tapi sekarang sudah cukup kering, sehingga kamu bisa mengganggu gulma-gulma kecil itu. Dan kita punya hamparan tanaman yang indah di belakangnya. Ini kalabrese, kita menyebutnya kalabrese, meskipun sebenarnya ini brokoli, itu nama lainnya. Ini saya semai pada 12 Juni, kami menanamnya pada 12 Juli, setelah kohlrabi dan adas. Saya tidak melakukan rotasi di sini, seperti yang mungkin Anda perhatikan. Jadi Anda bebas dengan metode tanpa menggali. Tanahnya sangat sehat, Anda bebas menanam. Hampir apa saja, kapan saja. Ini lebih tentang waktu dan lihat hasil. Kalabrese ini itu menghasilkan kepala besar yang indah di sana. Saya memotong bagian atasnya, dan tanaman itu mengeluarkan tunas samping, yang kemudian menghasilkan kepala besar lainnya. Itu cukup tidak biasa sebenarnya. Tanaman itu benar-benar tumbuh subur. Tapi kami mengalami cuaca hangat yang tidak biasa di bulan Oktober ini. Itu benar-benar membantu tanaman yang ditanam terlambat seperti itu. Jadi kami menikmati panen yang luar biasa. Dan ini adalah tumpukan kompos saat ini, di mana saya memiliki beberapa petak pengomposan yang sedang dipakai. Ini adalah yang utama. Kami bisa membuat hingga 2 ton kompos di salah satu tempat ini, dan butuh waktu sekitar 6 minggu untuk mengisinya. Jadi, Anda bisa lihat, kami punya campuran bahan hijau dan coklat. Coklat termasuk akar dengan sedikit tanah atau kompos yang menempel, juga kertas dan kardus, seperti itu. Dan kami juga menambahkan cukup banyak tanah dan kayu. Kayu menjaga struktur dan udara ditumpukan, karena kami memasang atap untuk mencegah sebagian besar air hujan masuk. Menghasilkan kompos yang bagus, kami akan membaliknya sekali sehingga bisa mencapai hingga 2 ton di sana. Jadi mungkin bisa menghasilkan hingga 10 ton kompos di sana tahun ini. Tapi itu dibantu oleh serpihan kayu yang kami bawa masuk. Lalu ada asparagus di sini, yang sekarang sudah memasuki tahun ke-10. Dan Anda bisa melihat bagian atasnya mulai menguning.
yang merupakan tanda bahwa mereka tidak akan bertahan lebih lama lagi. Sebenarnya, ini terjadi lebih lambat dari biasanya. Karena cuaca hangat, kami hanya mengalami 1 kali embun beku ringan. Kami akan memotongnya sampai ke pangkal dalam waktu sekitar 2 minggu. Di taman utama di sini, ada contoh bagus lagi tentang penyebaran kompos di area bekas seledri di sana. Dan setelah memotong bagian atas utama dari akar, bukan semua akarnya, cukup letakkan kompos di atasnya. Bedeng itu sekarang sudah siap untuk ditanami tahun depan. Dan di sini saya mencoba sesuatu yang berbeda. Saya belum tahu bagaimana hasilnya, tapi saya pikir ada kemungkinan besar berhasil. Jadi di area ini kami menanam kacang boloti, di mana Anda bisa melihat tanaman mustard ini, namanya Synapsis alba, mustard putih, penanamannya cukup rapat. Ini baru ditanam 3 minggu lalu dan 10 hari lalu. Kami menanam bawang putih, jadi itu bawang putih hasil simpanan sendiri. Sebenarnya ada campuran bawang putih sebagian dari The Garlic Farm yang memang menghasilkan benih bawang putih yang bagus. Harganya tidak murah, tapi kualitasnya benar-benar bagus. Dan kamu sebenarnya bisa menyimpan benih sendiri dari situ, dari area itu. Sebagai gambaran, itu menghasilkan 5,5 kilo kacang kering, itu adalah kacang boloti, dan sekarang sudah disimpan di rumah. Dan ide dengan bawang putih adalah, kamu tahu, bawang putih saat ini tidak butuh ruang dan cahaya. Hanya butuh sedikit tanah untuk menumbuhkan akarnya yang sudah ada di situ. Mustard akan tumbuh selama musim dingin, memperkaya tanah dan membuatnya tetap subur. Lalu mustard itu akan mati karena embun beku jika kita mendapat suhu beku seperti -4 derajat atau sekitar 25 derajat Fahrenheit, atau kita akan mencabutnya. Menjelang akhir musim dingin, tanaman itu akan menjadi cukup lemah, dan kemudian, jika semuanya berjalan baik, kamu harus cek lagi. Pada tur musim semi berikutnya di bulan Februari atau Maret, kita akan melihat beberapa bawang putih di sana yang tampak segar. Saya khawatir tentang penyakit karat. Kami sudah sering mengalami penyakit karat pada bawang putih, seperti banyak dari kalian juga. Dan kamu tahu, saya berpikir mungkin ini akan membantu. Lihat cantik-cantik ini di sini. Ini adalah lobak musim dingin luobo hijau. Dan hal yang menakjubkan tentang mereka adalah mereka belum lama berada di dalam tanah. Mereka disemai pada 29 Juli dan dipindahkan ke sana 4 minggu setelah itu, sekitar tanggal 23 Agustus. Jadi itu tidak lebih dari 2 bulan yang lalu. Tapi hal yang menarik dari mereka adalah rasanya jauh lebih beraroma buah daripada lobak biasa. Mereka tidak hanya pedas dan tajam, tapi juga punya rasa yang benar-benar enak. Salam untuk Susan Walsh di sana sebenarnya, yang sudah memberi saya benihnya. Kubis musim semi yang luar biasa, yang sebenarnya agak saya khawatirkan karena ukurannya sangat besar, padahal baru ditanam 6 minggu yang lalu. Anda sebenarnya bisa melihatnya saat masih berupa bibit kecil. Di sebuah video yang kami unggah tak lama setelah saya menanamnya, di video itu, baki semainya bahkan ada di tangan saya. Ide dari tanaman-tanaman ini adalah agar mereka tidak tumbuh terlalu besar sebelum musim dingin. Lalu pertumbuhan besar terakhirnya akan terjadi pada akhir musim dingin hingga awal musim semi, saat mereka akan sangat berharga. Jadi saya tidak ingin mereka tumbuh lebih banyak lagi. Tapi karena kita sedang mengalami musim gugur yang sangat hangat, kadang-kadang, kamu tahu, kita tidak tahu cuaca ke depannya dan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tapi mereka masih bisa baik-baik saja. Di sini saya punya hama yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Lihat lobak yang indah ini. Ini sangat bagus lobak ini. Ini adalah Tokyo Cross F1 hibrida yang dikembangkan oleh orang Jepang setelah Perang Dunia Kedua saat terjadi kekurangan pangan. Dan mereka tumbuh sangat cepat. Jadi ini sekali lagi sudah berada di tanah, ditanam secara berkelompok. Seperti yang Anda lihat, dipindahkan. Saya sudah mengambil 1. Kami menargetkan 4 dan mereka terlihat bagus. Tapi mereka punya masalah hama dan itu dia. Itu adalah lalat akar kubis. Jadi saya menunjukkan ini kepada Anda hanya sebagai peringatan. Dan Anda lihat bagaimana itu dimakan. Bahkan di dalam sana, ini agak mirip dengan lalat akar wortel. Tahu kan? Mereka menggali ke dalam akar yang ingin kita makan. Dan di sana saya sudah mengeluarkan sebagian besar, jadi itu semua bisa dimakan. Dan sebenarnya, lobak ini, Anda bisa memakannya mentah seperti ini. Saya tidak tahu apakah Anda bisa melihat betapa padat dan kokohnya teksturnya. Kulitnya agak keras. Kadang-kadang saya mengupasnya sebenarnya, tapi yang ini tidak. Saya berharap bisa menyampaikan rasa itu kepada Anda. Rasanya benar-benar manis, tidak seperti lobak biasa. Itulah sebabnya saya menanamnya. Sebenarnya saya tidak suka lobak biasa. Saya suka lobak Swedia. Tapi Tokyo Cross ini layak dicoba. Cepat dan manis. Sekarang kompos ini berbeda. Pengomposan di sini dan lagi.
Anda bisa melihat ini di video yang kami unggah sekitar 6 minggu yang lalu. Metodenya sangat sederhana. Kami baru saja memasukkan cukup banyak bahan dan itu membantu suhu naik. Tapi sebenarnya tidak terlalu panas. Itu tidak cukup. Panasnya belum cukup untuk membunuh biji gulma. Namun, kami tidak memasukkan banyak gulma ke sana. Jadi saya senang. Kami membuat kompos yang indah di sini dan butuh waktu antara 4-6 bulan untuk selesai. Lagi, Anda bisa melihat campuran hijau dan coklat. Sebenarnya ini cukup banyak daun pohon karena pohon-pohon di sekitar tepi home acres dan ketika Anda memotong rumput, daun-daun itu langsung dikumpulkan di mesin pemotong rumput. Ini benar-benar praktis. Anda punya campuran yang bagus. Tumpukan dilapisi kardus untuk menjaga kehangatan dan kelembapan. Dan itulah hasilnya di sana. Kami sudah menyebarkannya minggu ini, ada sekitar 1 ton kompos di sana, dari kedua tumpukan di kedua sisi. Dan itulah sisanya yang akan segera dikeluarkan. Dan itu akan membebaskan ruang, karena kami perlu memindahkan tumpukan ini ke sana, karena yang ini selesai 6 minggu lalu. Kami sering membaliknya antara 4 hingga 6 minggu setelah selesai. Yaitu akan dipindahkan ke sana, dan kemudian yang ini juga sekitar 6 minggu lagi akan dipindahkan ke sana. Dan kemudian kita akan memiliki 2 ruang dalam satu. Banyak kompos yang bagus untuk disebarkan, kemungkinan besar akhir musim dingin, awal musim semi. Saya berencana untuk menaburkan kompos sebelum Natal. Tapi itu sama sekali tidak mutlak. Kamu tahu, kamu bisa menyebarkan kompos kapan saja sepanjang tahun, jika tanahmu membutuhkannya. Tapi itu sangat cocok dengan siklus alami. Oh, saya harus menyebutkan sawi putih ini. Coba lihat keindahannya. Daun bagian luarnya memang banyak dimakan. Jadi beberapa hari yang lalu kami sudah memetik sebagian besar daunnya. Kamu bisa lihat di sini. Daun bagian luar yang banyak dimakan dan bagian tengahnya. Ya, saya harap sebenarnya tidak ada apa-apa di dalamnya. Ya, bagian tengahnya terlihat bagus, indah dan padat. Bagian tengah yang rapat. Ini bukan sayuran yang mudah untuk ditanam. Kalau kamu berhasil menanam sawi Cina, berarti kamu sudah hebat. Mereka ditanam pada tanggal 4 Agustus. Di iklim kita, itu waktu yang sangat baik untuk menyemai pada minggu pertama bulan Agustus. Di gudang sini, kami punya tomat-tomat indah ini yang berasal dari tanaman yang kami panen 2 minggu lalu, tepat sebelum menanam selada dan di polytunnel. Baru sekitar 2 minggu yang lalu sebenarnya, 2,5 minggu, jadi mereka sudah ada di sini. Suhunya tidak terlalu hangat. Dan kamu bisa lihat di bawahnya ada beberapa yang belum terlalu matang, yang masih punya peluang bagus untuk matang. Yang gelap itu, kalau kamu penasaran, itu sebenarnya sudah cukup matang. Itu namanya Sgt. Peppers. Dan rasanya juga cukup enak. Bagian atasnya indigo yang indah dan dagingnya merah-merah. Dan bawang juga tetap terjaga dengan baik di sini. Jadi mereka dipanen pada bulan Juli. Dan bedeng tempat mereka tumbuh sekarang ditanami arugula misalnya. Dan salad mustard untuk musim gugur. Ada bawang putih juga di sini dan semuanya. Dan di belakang saya, di bagian belakang, ada jerami yang kami simpan dari padang rumput pada bulan Juni. Dan itu untuk dimasukkan ke dalam kompos, di samping di tempat kami menanam kacang polong. Di sini Anda bisa melihat lebih banyak kompos yang tersebar, dan itu juga ada bawang putihnya. Dan sangat menarik melihat apa yang terjadi di sini. Ada 2 baris, itu bawang putih yang berasal dari toko lokal, hanya untuk mencoba. Saya tidak tahu varietasnya apa. Jadi ini bawang putih yang dibeli di toko. Dan wow, tumbuhnya cepat dibandingkan dengan bawang putih yang sebenarnya dari rumah saya. Jadi umbinya ada di bagian atas sana. Kita akan lihat bagaimana itu bertahan selama musim dingin. Bisa jadi hasilnya sangat bagus. Seledri akar tahun ini akhirnya tumbuh sangat baik. Musim panasnya cukup sulit. Kami tidak terlalu sering menyiram seledri akar. Saya sempat khawatir tentang itu di awal Agustus. Dan kemudian kami mulai menyiram sekitar pertengahan Agustus. Dan banyak daun kuning, umbi kecil, tapi mereka masih terus membesar. Dan kamu bisa lihat itu terbantu karena daunnya masih sangat hijau. Ini sayuran yang luar biasa jika musim gugurnya bersahabat. Sayuran ini bisa bertambah berat dengan cepat pada waktu seperti ini jika daunnya tetap sehat. Ada penyakit yang kadang menyerang seledri akar, yang disebut septoria. Tapi untungnya tidak ada di sini. Dan lihat pertumbuhan tanaman ini karena mereka membuat saya takjub. Ini adalah brokoli ungu bertunas yang ditanam setelah bit. Dan mereka sebenarnya belum berada di tanah lebih dari 3,5 bulan. Mereka dipindahkan sekitar pertengahan Juli. Dan kami baru saja memangkas daun bagian bawah seperti yang bisa Anda lihat. Mengambil daun-daun bawah
lalu kembali menaburkan kompos di atasnya. Ada sedikit kompos jamur di atasnya. Saya juga membeli sedikit kompos untuk digunakan sesekali. Saya tidak bisa membuat cukup kompos untuk semua yang saya butuhkan di sini. Kubis Savoy yang kami tanam di antara bawang bombay. Dan mereka seharusnya bisa dipanen sekitar musim dingin. Saya suka tanaman ini karena sangat tahan terhadap embun beku. Kita mungkin perlu menutupinya dengan jaring untuk melindungi dari burung merpati, tapi mereka tahan terhadap segala cuaca dan bisa memberikan makanan yang lezat di cuaca yang sangat dingin, bahkan di iklim yang jauh lebih dingin daripada di sini. Ini lebih banyak mustard daripada bawang putih. Mustard ini ditanam sekitar 10 hari setelah yang kita lihat di bawah sana. Jadi pertumbuhannya tidak secepat itu, tapi tidak masalah. Kita sudah melewati waktu di mana kamu bisa menanam mustard seperti ini. Saya tidak akan menanam tanaman penutup lagi. Ada satu hal kecil yang bisa kamu lakukan. Nanti akan kita lihat di akhir video. Di sini kita menanam kentang, dan sekarang semuanya sudah disimpan di gudang, atau yang saya sebut sebenarnya adalah bangunan bata di samping rumah saya, dalam karung-karung. Kentang itu bisa bertahan cukup lama, dan kami panen sekitar tanggal 20 Juli, lalu langsung menanam bawang pre di cuaca yang sangat panas, banyak penyiraman manual, lalu menanam sayuran salad sedikit setelah itu bersama sedikit kale. Jadi kami memanen salad itu setiap minggu. Sayuran itu masuk ke dalam kantong salad yang kami jual. Bawang pre ini disemai berumpun dan kami sudah memanen cukup banyak. Itu cara yang sangat bagus untuk menanam bawang pre. Kamu tidak mendapatkan yang besar-besar, tapi kamu mendapatkan banyak yang ukuran sedang. Dan area ini di mana kamu bisa melihat daun bawang yang baru saja ditanam. Yang ditanam pada awal September, disemai berumpun dan dipindahkan ke sini kemungkinan sekitar tanggal 1 Oktober, 4 atau 5 minggu yang lalu. Di sini saya menanam gandum hitam saya. Jadi dari area yang kamu lihat dengan daun bawang ini, itu menghasilkan 6 roti gandum hitam berukuran besar. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang itu, kami sudah membuat videonya lagi. Kamu bisa melihat bagaimana saya merontokkan bulirnya dan memanggang rotinya. Saya akan membuat video lain sebenarnya dengan sedikit lebih detail tentang cara membuat roti dan bagaimana membuat biang sourdough. Di sana juga ada adas yang sangat bagus, dan itu ditanam pada akhir Juli, dipindahkan sekitar sebulan setelahnya. Waktu yang sangat bagus untuk adas umbi. Area ini dulunya penuh dengan gulma dan padang rumput 8 bulan yang lalu. Lalu kami menaburkan kompos setebal 7 cm, 3 inci, menutupinya dengan plastik polietilen hitam, lalu menanam bibit. 3 bulan kemudian, saat cuacanya cukup hangat, kami menanam labu butternut, labu squash, labu crown prince, dan beberapa kentang. Sekarang, lagi-lagi ada lebih banyak sawi di sini, dan di sini kami punya gandum hitam. Ini adalah area gandum hitam saya yang sedang berkembang. Saya mulai menjadi petani sereal. Tidak. Ini sudah sangat banyak pekerjaan, karena entah kenapa, bukan entah kenapa, saya pikir cacing kawat sangat suka gandum hitam. Itu yang benar-benar kami perhatikan. Tidak ada cacing kawat di bawah tanaman sawi yang bisa kami temukan, tapi di sini ada banyak sekali, ratusan. Dan sebenarnya siang ini lagi, Adam dan Terin mengangkat gandum hitam. Benar-benar mengangkatnya, menarik semua cacing kawat dan membuangnya. Mungkin mereka menyiramkan air mendidih ke atasnya. Saya tidak suka makhluk-makhluk itu, lalu menanam kembali gandum hitamnya. Kita lihat saja nanti hasilnya. Saya masih baru dalam menanam biji-bijian, dan yang kami lakukan adalah menanam kentang sebagai semacam perangkap untuk cacing kawat, yang kemudian bisa kamu keluarkan dengan cara dikocok atau digali, terserah. Dan saya harus menyingkirkan mereka. Tapi kita lihat saja nanti, karena kamu tahu, mereka bisa saja datang dari semua padang rumput di sekitarnya. Sulit sekali bagi saya untuk mengetahuinya. Kalau soal sayuran, saya merasa tahu apa yang saya lakukan. Namun mencoba hal-hal baru itu sangat menarik. Jadi kol. Disinilah sebenarnya kami mengalami sedikit kendala. Kentang di area ini tidak terlalu bagus. Dan kami hanya mendapat panen sedikit. Ada banyak serpihan kayu yang ternyata tidak efektif. Jadi akhirnya kami mengangkat serpihan kayu itu dan menaburkan 2 inci kompos limbah hijau, bahan hitam yang bagus itu, lalu menanam kol-kol ini. Dan mereka tumbuh dengan baik. Mereka ditanam sangat terlambat. Dan itu adalah Savoy Hybrida F1, yang seperti bisa Anda lihat jauh lebih cepat membentuk crop dibandingkan yang kita lihat tadi. Dan ini adalah Filderkraut, kol sauerkraut Jerman yang luar biasa, yang masih lembut. Dan itu karena ditanam sangat terlambat, sekitar 3 minggu setelah yang kita lihat sebelumnya, yang benar-benar besar dan kuat. Tapi mereka akan baik-baik saja, karena cuaca berpihak pada kita di sini.
Dan kita akan mendapatkan sesuatu yang bagus, seperti kubis untuk dipanen, yang sebenarnya juga bisa kamu simpan. mereka bisa bertahan lama di dalam lumbung. Dan saya harus menyebutkan asparagus di sini, seperti rumpun-rumpun ini, mereka ditanam dari biji. Jadi itu dari biji, varietas yang disebut Aryan F1 yang saya tanam di rumah kaca dalam modul pada akhir Februari dalam kondisi hangat. Dipindahkan ke sini, setelah dipindahkan ke pot, dipindahkan ke sana pada awal Juni. Dan ya, asparagus ini ditanam setahun sebelumnya, itulah sebabnya ukurannya sedikit lebih besar. Dan kita bisa mulai memanen asparagus di sini dalam 2 atau 3 tahun. Dan saya suka memanfaatkan ruam di sekitarnya jika memungkinkan, terutama pada waktu seperti ini. Jadi saat asparagus masih muda, kami menanam 2 baris adas umbi di kedua sisinya. Saya bisa melihat ada beberapa gulma di sini, sedikit lebih banyak dari yang biasa saya temui. Kita perlu memperhatikan hal itu. Tapi secara umum, bisa dilihat di sini cukup bebas gulma, dan kami tidak terlalu sering menyiangi. Dan membuat berkebun jadi sangat menyenangkan tanpa menggali. Lihat chicory yang indah ini. Ini adalah radicchio. Ini adalah varietas yang saya suka, namanya 506 titi. Dan sangat dapat diandalkan dalam membentuk crop yang besar. Mereka tidak terlalu besar, tapi hampir semuanya padat, dan itu sangat berpengaruh pada hasil panen akhirnya. Kita akan memanennya, Anda tahu, sampai menjelang Natal. Mereka adalah tanaman yang sangat tahan banting. Bayam Swiss juga terus tumbuh tanpa henti, luar biasa. Itu sudah ada di sana sejak bulan Juni. Kami menanamnya bahkan sebenarnya di bulan Mei atau akhir April. Dan bayam ini adalah salah satu tanaman favorit saya untuk musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Dari 1 kali penanaman, sekitar minggu kedua Agustus. Dan ini ditanam di tanah pada bulan September. Dan sebagai gambaran, kami memanen blok ini minggu lalu. Dan kami memanennya sampai ukuran seperti itu. Jadi, itulah yang dipanen hari ini. Dan itu menghasilkan sekitar 4,5 kilo, hampir 10 pun daun bayang. Dan itu akan terus tumbuh, kembali lagi. Begitu cuaca mulai dingin, pertumbuhannya akan berhenti atau melambat selama musim dingin, tapi juga akan menjadi lebih manis. Dan kemudian jika semuanya berjalan baik, bayam itu akan bertahan selama musim dingin dan akan tumbuh kembali di musim semi berikutnya. Jadi, hanya dari 1 kali penanaman. Dan itu adalah benih bayam yang disimpan sendiri di rumah, yang mana sekali lagi, saya masih cukup baru dalam hal ini, terutama dalam menyimpan benih bayam. Warnanya menjadi sangat gelap. Entah kenapa, milik saya ini lebih mirip warna bayam aslinya. Dan sebagian besar benih bayam yang saya simpan sendiri di rumah, warnanya menjadi sangat gelap seperti ini. Saya menduga mungkin itu adalah Chen yang lebih dominan, sehingga bayam lokal mungkin warnanya lebih gelap. Ada begitu banyak hal yang bisa dipelajari dari sayuran. Sayuran itu benar-benar menarik. Di sini kita punya beberapa benih hasil simpanan sendiri, yaitu selada yang sangat saya sukai saat musim dingin, namanya granula red. Jadi kita pernah berada di sini beberapa bulan yang lalu, saat tur bulan Agustus, dan saat itu ada tomat-tomat yang indah dan semuanya. Dan itu semua sudah hilang. 2 minggu lalu mereka mulai tumbuh, 2,5 minggu. Jadi sekarang ada selada, sawi, endive, dan arugula. Dan ada juga sesuatu yang menarik terjadi di sini, yaitu di tengah. Karena apa yang terjadi, saya menyingkirkan cukup banyak bagian kayunya. Tapi kalau Anda lihat di sini, ini adalah kompos buatan sendiri. Dan ini adalah kumpulan yang cukup banyak kayunya. Yang menurut saya, kalau di luar ruangan tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi di sini, kita mengalami kerusakan. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang mengenali itu. Tapi bagi saya, itu adalah kutu kayu. Dan itu adalah kutu kayu yang khas. Kutu kayu, tiki winkle, pillbug, apapun sebutan Anda. Slater. Mereka hanya menggerogoti tepi daun, dan bayam-bayam itu akan bertahan, tapi memang sedikit rusak. Tapi yang di belakang tidak bertahan. Dan kami sudah menanam ulang, dan lagi-lagi, mereka masih ada di sini. Jadi kita perlu mengambil lebih banyak kayu dari permukaan. Ini hanya sedikit peringatan agar tidak terlalu banyak kayu, terutama menurut saya di dalam terowongan plastik dan khususnya di musim dingin. Itu tidak terlalu jadi masalah di sekitar tanaman tomat. Kamu tahu, secara umum, sedikit kayu di permukaan itu baik, tapi saya akan bilang jangan terlalu banyak. Di sini, tanaman-tanaman ini ditanam sedikit lebih awal daripada tanaman lainnya, seperti bayam Swiss, yang akan kita gunakan untuk daun besar maupun salad dan ketumbar. Ketumbar cukup tahan di iklim kita. Itu seharusnya bisa bertahan selama musim dingin, kecuali kalau kita mengalami sesuatu yang ekstrim. Dan satu hal lagi di sini yang baru saja terjadi hari ini adalah plastiknya. Tiba-tiba benar-benar bersih, karena pagi ini kami keluar. Hujannya agak tidak biasa. Kami sudah mengalami cuaca yang sangat kering, tapi tadi hujan. Jadi kami mengeluarkan plastik ganda.
Dan jika ada satu orang di setiap sisi, kalian bisa menarik berlawanan arah dan itu akan menghilangkan banyak kotoran di bagian atasnya. Lalu, Adam dan Terin mengambil selang dan sikat lantai, lalu membersihkan bagian dalam dan luar. Dan perbedaannya sangat terasa. Rasanya jauh lebih ringan. Ada banyak sekali lumut dan berbagai macam kotoran yang entah bagaimana bisa menempel di bagian luar plastik yang sangat mengilap dan halus ini. Jadi sekarang kami sudah siap untuk musim dingin di sini. Tidak ada pemanas di terowongan-terowongan ini, semuanya hanya bersuhu alami. Tanaman-tanaman itu tahan terhadap embun beku. Hampir semua yang kamu lihat di sini tahan terhadap embun beku, karena sekarang kita sudah masuk masa ketika embun beku bisa terjadi. Dan hanya ada 2 pengecualian di sini. Oxalis tuberosa, yang setelah suhu mulai dingin, belum sekarang, daunnya akan mati karena embun beku. Tapi tanaman ini membutuhkan panjang hari, kurang dari 10 jam antara matahari terbit dan terbenam agar menghasilkan panen. Jadi, kalau kamu punya oca, jangan coba-coba panen dulu sekarang. Kamu harus menunggu sampai di garis lintang kita, 51 derajat utara, sekitar pertengahan November, bahkan sampai akhir November. Jadi kamu cabut dan akan mendapatkan banyak umbi yang bagus. Dan aku baru saja melihat ini. Masih ada beberapa labu di sini. Ini adalah curry squash. Satu seperti itu. Jika kamu masih punya labu, ini tidak akan tahan lama. Tangkainya masih cukup hijau. Ini bagus untuk dimakan sekarang, tapi aku tidak akan mencoba menyimpannya terlalu lama. Dan rasanya tidak akan semanis yang seperti ini. Yang bisa kamu lihat, warnanya berbeda dan tangkainya sedikit lebih kering. Jika kamu panen yang itu sekarang dan menyimpannya di tempat yang hangat, labu itu bisa cukup mengering dan mendapatkan kulit yang kering serta keras, sehingga bisa bertahan dengan baik selama musim dingin. Kami punya banyak labu yang sebagian besar sudah kami panen sebulan yang lalu. Di sini kita bisa merayakan bunganya. Sungguh luar biasa betapa bunga-bunga itu terus mekar. Itu adalah Echinacea yang ditanam pada bulan April dan dipindahkan pada akhir Mei. Helichrysum atau bunga jerami yang indah ini, kamu bisa. Dengar itu, betapa keringnya mereka. Mereka sudah siap dipanen. Jadi yang saya lakukan sebenarnya hanya menggunakan kuku ibu jari saya dan itu sudah dipanen, lalu saya mengeringkannya di dalam rumah. Misalnya di ambang jendela yang terkena sinar matahari. Dan kamu akan mendapatkan warna indah pada bunga kering selama kamu mau. Dahlia, mereka terus saja tumbuh. Marigold, maksud saya, banyak dari tanaman ini sebenarnya tidak seharusnya ada di sini pada waktu seperti ini, tapi sangat menyenangkan bisa menikmatinya sedikit lebih lama. Dan ini adalah Phacelia yang tumbuh sendiri. Sebenarnya kamu bisa menanamnya untuk pupuk hijau. Saya agak berharap saya menanam sedikit lebih banyak. Tapi memang Phacelia ini mudah menebar benih sendiri, seperti yang bisa kamu lihat di sana. Lihat bagaimana Phacelia ini tumbuh sendiri di bawah bunga matahari. Dan ini adalah bunga matahari berbunga kecil. Sangat cantik. Sekarang mulai layu. Dan sekilas saya ingin menyebutkan tanaman chervil ini, yang ditanam pada akhir Agustus, atau lebih tepatnya pertengahan Agustus, lalu dipindahkan pada pertengahan September. Jadi belum terlalu lama di tanah, dan memang tumbuh jauh lebih baik di musim gugur daripada di musim semi. Di musim semi, tanaman ini sudah mulai bersiap untuk berbunga. Chervil adalah herba yang ditanam pada akhir musim panas untuk dipanen di musim gugur dan sepanjang musim dingin. Tanaman ini sangat tahan terhadap kondisi dingin. Di iklim kita, kami sering memetik daun chervil bahkan di tengah musim dingin. Selalu membuat saya kagum. Tanaman ini tumbuh sangat rendah, dan sifat itu selalu membantu tanaman yang tumbuh di musim dingin. Bandingkan perbedaannya di sini, zinnia yang sangat tinggi. Anda tahu ini adalah tanaman musim panas, dan kami harus menopangnya dengan tali sedikit. Tapi saya benar-benar menikmati setiap menit dengan tanaman-tanaman ini, sebagai bonus karena masih memilikinya di akhir musim gugur. Bahkan di sini, ada 1 atau 2 bunga matahari kecil. Maksud saya, bukankah itu luar biasa? Dan mereka sudah berbunga sepanjang musim panas. Jadi saya terus saja memotong yang sudah layu. Dan sekarang kita sudah hampir sampai ke bagian bawah. Bunganya bergerak turun di sepanjang batang. Dan dahlia, sekali lagi, masih terus berbunga. Jadi mereka ditanam dari biji. Saya menanamnya pada bulan April tahun lalu, memindahkannya pada bulan Mei, dan kemudian umbinya bertahan selama musim dingin. Dan kita bisa mengakhiri tur kita di rumah kaca dengan 2 atau 3 hal yang benar-benar menarik, termasuk 1 atau 2 hal yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi. Ini adalah gandum hitam. Beginilah cara saya menanam gandum hitam saya. Saya sebenarnya memulainya di baki modul seperti ini.
Kamu bisa melihat akarnya di bagian bawah. Benihnya sangat kuat. Ini adalah benih dari panen tahun ini. Jadi, ada bola akar yang bagus di sana. Itu bisa ditanam sekarang, atau bisa juga dalam waktu seminggu. Tapi kita akan menanamnya segera. Kamu bisa melihat perbedaan ukuran baki modulnya. Ini yang saya rancang, yang 60, dan ini yang 40, di mana kamu membutuhkan hampir 3 kali lebih banyak kompos untuk mengisi baki itu. Karena volumenya di bagian bawah juga. Baki itu melebar ke bawah, bukan meruncing. Saya menemukan pertumbuhan akar tanaman lebih baik di sel yang meruncing. Dan baki-baki ini digunakan untuk kacang fava, karena biji kacang fava sangat besar. Meskipun Anda bisa menanam kacang fava di baki kecil 60 sel, tanamannya tumbuh lebih bagus dan lebih besar di sini. Tapi yang baru saja kami perhatikan adalah sesuatu telah memakan bagian atas tanaman gandum hitam ini. Saya rasa kemungkinan besar itu tikus. Potongannya jauh lebih rapi dibandingkan misalnya bekicot atau siput. Jadi saya akan memasang perangkap tikus di sini. Begitulah cara saya mengendalikan tikus. Kadang-kadang kita harus bertindak cepat. Ini adalah kale menahun. Ini adalah cara perbanyakan yang sangat sederhana. Jadi, kamu cukup mengambil satu batang dari tanaman ini. Saya menanamnya di kompos. Hanya kompos tanam, dan batangnya akan berakar serta tumbuh. Hal yang sama berlaku untuk tomat. Saya menanam tunas samping tomat sekitar 3 minggu yang lalu, yang ini. Dan mereka terlihat seperti mati untuk beberapa waktu. Lalu tiba-tiba Anda melihat itu. Sistem akar yang indah. Jadi tomat tepat sebelum musim dingin, bagaimana Anda akan menjaga mereka tetap hidup? Nah, alasan saya melakukan ini adalah Anda bisa melakukan ini untuk hibrida F1, di mana jika Anda menyimpan benihnya, tanamannya tidak akan tumbuh sama seperti induknya. Jadi tunas samping tomat ini akan tumbuh sesuai aslinya. Ini adalah klon dari tanaman tersebut, bisa dibilang. Yang perlu saya pikirkan sekarang adalah bagaimana menjaga tanaman ini tetap hidup selama musim dingin. Dan di sini suhunya dingin saat cuaca beku. Jadi mereka harus dipindahkan ke ruang kaca. Tapi kalau mereka terlalu lama di ruang kaca, hanya dengan cahaya dari jendela, mereka akan tumbuh sangat tinggi. Lalu kamu akan punya tanaman yang benar-benar kuat. Dan yang bisa kamu lakukan di bulan Februari, kalau kamu punya tanaman yang sangat tinggi, saya akan memotong bagian atasnya. Jadi cubit di situ, potong di situ, lalu tanam bagian itu ke dalam pot kecil berisi kompos. Kamu akan mendapatkan tanaman baru. Jadi ada hal-hal kecil yang menyenangkan dalam perbanyakkan tanaman. Dan cabai juga, saya akan sebutkan dengan cepat. Penutup yang bagus. Panen melimpah di akhir musim panas. Itu adalah varietas yang disebut Pashi. Jadi untuk Nordic Day, kirimkanlah beberapa foto kepada kami. Kami ingin sekali melihat apa yang sudah kalian lakukan dan juga kebun kalian secara umum sebenarnya. Tapi ini adalah perayaan. Perayaan adalah metode indah ini yang memberikan semua hal luar biasa yang telah kalian lihat dan tanpa membutuhkan terlalu banyak waktu, sehingga kalian punya lebih banyak waktu untuk menikmatinya. Jadi mungkin kalian sudah menikmati hidangan yang enak, cukup kirimkan foto kepada kami dan kami akan menampilkannya di galeri di situs web. Kalian bisa mengirim email ke Nicola yang saat ini sedang memegang kamera. Alamat emailnya admin di charlesdowding.co.uk dan semua detail itu akan kami cantumkan di deskripsi video. Sampai jumpa.